Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan BRIN sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara podcast Jogja Research Corner dari Jogja Sains Berbicara. Bersama saya Kak Pat Juriawan, Humas BRIN, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Satrio Gedowahono PhD. Beliau selaku Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN. Apa kabar Pak Satrio? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Baik kawan BRIN dimanapun Anda berada, tema podcast kita pada siang hari ini adalah terkait dengan inovasi produk superfood dan pangan alternatif melalui Nutrifood Sync. Kawan BRIN sekalian, sebagaimana kita ketahui, dari kelaparan kronis merupakan masalah global yang harus kita waspadai. Pada tahun 2022 tercatat lebih dari 735 juta jiwa penduduk di dunia mengalami kelaparan kronis dan tercatat sekitar 2,4 miliar atau sepertiga dari populasi dunia mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Kawan BRIN sekalian, dalam hal ini pemerintah Prabowo Subianto telah melancarkan sebuah kebijakan yang mana dalam rangka mencetak generasi emas tahun 2045 telah melakukan kebijakan strategis yaitu MBG atau makan bergizi gratis, yang mana nanti harapannya untuk memberikan atau mencetak generasi emas yang cerdas, yang kuat dan sehat seperti itu. Tentu saja BRIN dalam hal ini Badan Riset Inovasi Nasional yang diamanai oleh negara untuk melakukan riset, tentu saja ikut mendorong kebijakan pemerintah Prabowo Subianto ini terkait dengan MBG. Melalui Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan yang ada di bawah Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN, BRIN melakukan kolaborasi riset dalam hal ini dengan tema inovasi produk superfood dan pangan alternatif melalui pendekatan Nutrifood Sync. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, mungkin Pak Satrio bisa dijelaskan dulu riset-riset apa yang sedang teman-teman riset lakukan di PRTPP dalam rangka mendukung program MBG ini, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Mas Yuri, dan saya juga ucapkan selamat dulu atas Jogja Research Corner seri 1 ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi seri-seri berikutnya, tidak berhenti di seri 1 gitu ya. Oke, kalau kita bicara PRTPP BRIN, PRTPP BRIN itu sendiri ada di bawah Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, dan saat ini menjadi satu-satunya pusat riset yang menangani terkait dengan off-farm. Jadi kalau kita bicara riset pertanian, itu ada on-farm, ada off-farm. Kalau on-farm itu saat dia masih ada di lahan. Nah, kalau off-farm itu setelah dari lahan dipanen, kemudian diolah menjadi produk. Dan satu-satunya pusat riset yang menangani itu, khususnya untuk produk akhirnya adalah produk pangan, itu adalah PRTPP BRIN. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi kalau tadi dikatakan atau ditanyakan apa riset-riset yang dilakukan terkait dengan MBG, ya, dari namanya saja makan bergizi gratis. Ya, otomatis dia berhubungan dengan pangan. Jadi apa yang kami lakukan, riset-riset yang sekarang sedang berjalan, muaranya pasti akan ke arah sana, termasuk dalam hal ini kalau kita bicara MBG sebenarnya program besarnya adalah ketahanan pangan. Jadi apa yang kami lakukan itu mendukung ketahanan pangan nasional. Kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak Satrio. Baik, kita coba masuk ke topik pembahasan kita Pak ya, terkait dengan kolaborasi riset ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak maksud dan tujuan serta latar belakang apa sih yang melatar belakangi adanya kolaborasi riset tentang inovasi produk superfood dan pangan alternatif melalui pendekatan Nutrifood Sync ini. Oke. Kalau dari sisi proyek kan nama besarnya atau nama kegiatan riset kolaborasinya adalah superfood dan pangan alternatif ya. Dan kalau kita bicara BRIN, kita juga bicara Indonesia. BRIN menjadi satu-satunya lembaga riset yang ada di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah yang menaungi atau punya tusi untuk mengeksplorasi dan mencari apa saja hal-hal yang ada di Indonesia yang bisa dikembangkan, diriset, dan diinovasikan. Kalau sesuai dengan tusinya PRTPP dan relate nanti dengan superfood dan pangan alternatif,
kita berangkat dari Indonesia itu punya biodiversitas yang luar biasa. Kita ada di nomor 2 untuk biodiversitas darat. Nomor 1-nya kalau tidak salah Brazil. Yang jelas kita nomor 2. Cuma perbedaannya adalah kita negara kepulauan, di mana potensi laut atau kita punya luas laut yang luar biasa. Itu tentu saja juga memberikan keuntungan atau memberikan kelebihan bagi kita terkait dengan biodiversitas laut. Jadi kalau digabungkan laut dengan darat, bisa jadi Indonesia ini nomor 1 di dunia. Pak, ya. Iya. Dan potensi biodiversitas itu seharusnya dan sudah seharusnya itu bisa mendukung ketahanan pangan Indonesia. Iya. Karena banyak sekali komoditas-komoditas, banyak sekali spesies-spesies yang ada di Indonesia, baik itu tumbuhan ataupun hewan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan tersebut. Nah, kalau kita bicara superfood dan pangan alternatif, ini saya coba masuk ke superfood terlebih dahulu. Dari sisi pengertian, superfood itu sendiri, ya kalau kita bayangkan kayak Superman gitu ya. Superman itu kan manusia super, punya sesuatu yang lebih. Superfood juga seperti itu. Food atau bahan pangan yang punya sesuatu yang lebih. Punya sesuatu yang super dibandingkan bahan-bahan pangan yang lain. Jadi kalau kita bicara terkait dengan superfood, ini makanan yang punya kelebihan khusus. Biasanya ada gizi-gizi tertentu, senyawa-senyawa gizi tertentu yang lebih dibandingkan komoditas pangan yang lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan biodiversitas Indonesia, tentu saja kita menyimpan banyak sekali komoditas-komoditas pangan yang selama ini mungkin sudah tereksplor tapi belum terekspos. Jadi mungkin sudah ditemukan ini ada beberapa jenis komoditas pangan dengan varietas tertentu, bahkan mungkin beberapa endemik di suatu lokasi, itu sudah tereksplor. Tapi untuk terekspos, apalagi mungkin terriset dengan baik, terriset mungkin sudah tapi dengan baik, dan kemudian terekspos sebagai itu bagian dari superfood, sepertinya banyak yang belum, ya betul. Jadi itu kenapa superfood kita angkat dalam hal ini untuk mengangkat keunggulan dari biodiversitas Indonesia. Kemudian kalau kita bicara pangan alternatif, ya ini korelasinya juga dengan ketahanan pangan. Kalau dalam istilah orang Indonesia pada umumnya, biasanya kalau makan kan, kalau nggak makan nasi belum makan. Padahal sebenarnya untuk sumber-sumber makanan, kalau kita bicara sumber makanan secara umum, secara garis besar itu kan sumber karbohidrat dan protein. Kalau ini untuk sumber makanan utamanya ya. Nah, sumber karbohidrat sendiri itu tidak hanya nasi, tidak hanya padi, tapi sebenarnya banyak sekali sumber-sumber karbohidrat yang lain yang bisa dimanfaatkan. Begitu juga protein, ini luar biasa banyak. Kita mungkin kenalnya susu, daging, telur, sudah. Padahal sebenarnya resource untuk menggantikan protein ini tidak hanya itu. Atau kalau tumbuhan mungkin kalau Indonesia sih sudah cukup banyak dikenal tahu tempe ya. Tapi tempe itu sendiri ternyata masuk bagian dari superfood. Jadi kalau kita bicara pangan alternatif, ini bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, ketahanan pangan, dengan memanfaatkan tidak hanya sumber-sumber pangan yang common. Kayak tadi nasi, susu, telur, dan daging. Itu ada sumber-sumber protein yang lain yang sebenarnya kita bisa eksplor, kita bisa gunakan untuk bagian dari ketahanan pangan. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan MBG, tadi kan di awal dibuka ada ketahanan pangan, ada MBG. Nah, kalau kita semakin banyak mengeksplor, kemudian bisa mengekspos sumber-sumber pangan yang selama ini tidak terekspos, yang ternyata punya nilai gizi luar biasa, mungkin juga ketersediaannya di suatu tempat, mungkin tidak menyebar di seluruh Indonesia, tapi di suatu tempat itu cukup banyak. Nah, ini bisa menjadi alternatif menu atau alternatif produk pangan yang bisa dimanfaatkan di program MBG itu sendiri. Jadi jangan sampai kita paksa orang yang biasanya makan, ini mungkin sebuah paradoks ya, paradoks dengan kondisi sebelumnya semuanya dipaksa makan beras. Nah, sekarang kita mengembalikan itu untuk
tempat-tempat yang memang kaya akan sumber karbo yang berbeda, ya kita coba bawa ke sumber karbo yang berbeda itu. Bisa saja bentuknya disamakan dengan beras. Makanya dalam program ini salah satu produk modifikasinya itu menjadi beras analog. Termasuk sumber protein tadi. Kalau kita ubah bentuknya menjadi seperti daging, jadi dia ada produk meat analog dan sebagainya. Jadi kira-kira gambarannya begitu. Kalau kita koneksikan antara program Superfood, kemudian apa yang ada di Indonesia sebagai keunggulan biodiversitas dan program MBG. Baik, ya. Baik Pak Satrio. Terkait dengan pilot project Pak, ini kan PRTPP menjadi pilot projectnya BRIN ya dalam hal ini ORPP. Itu bisa diterangkan kepada kawan BRIN sekalian, mungkin riset-riset yang telah dilakukan di PRTP itu apa saja, mungkin dalam mengeksplorasi dan mengembangkan bahan pangan lokal guna mendukung kegiatan MBG tadi Pak. Mungkin salah satunya bisa diterangkan produknya mungkin di sini Pak. Mungkin saya dengar kan dulu ada kerjasama dengan Kabupaten Gunung Kidul juga Pak ya terkait pengembangan kelor ya Pak ya. Kelor gitu, betul. Semoga Pak. Ya, kalau kita bicara apa yang sudah dijalankan, beberapa program yang relate dengan Superfood dan pangan alternatif tadi sudah cukup banyak. Beberapa sudah saya mention sebelumnya, ada beras analog, ada meat analog, daging analog itu tadi. Itu juga menjadi bagian yang kita kembangkan. Kalau tadi Pak Yuri menyebutkan kelor atau kerjasama dengan Gunung Kidul, untuk meat analog sendiri sekarang kita sedang kembangkan yang dari belalang. Belalang kupu-kupu bukan ya. Ini dari belalang. Itu lagu Pak. Oh, itu lagu ya. Ini dari belalang. Belalang itu sumber protein, tapi memang masih ada kelemahan, beberapa orang tidak kuat dengan alergennya. Itu riset yang sedang kita kembangkan untuk pangan alternatif. Beras analog pun demikian. Ada beberapa riset yang sedang mengerjakan beras analog tapi tidak bersumber dari, ya yang jelas bukan bersumber dari padi ya, tapi mengambil dari singkong. Singkongnya pun ada yang dari tepung tapiokanya, ada dari tepung yang sudah diolah misalkan di fermentasi yang kita sebut mocap, dan macam-macam, ada varian yang bermacam-macam. Nah, itu sedang kita kembangkan untuk pangan alternatif. Nah, kalau untuk superfood, mungkin contoh yang tadi sudah disebutkan, kelor, ini kita sudah ada beberapa kegiatan intervensi ke masyarakat untuk memanfaatkan kelor sebagai bahasa ilmiahnya itu fortifikan. Kalau bahasa gampangannya ada tambahan itu gitu ya. Karena kelor itu ternyata punya beberapa mineral penting yang cukup tinggi dibandingkan komoditas pangan yang lain. Nah, misalkan dia punya mineral Fe yang cukup tinggi, Zn yang cukup tinggi, itu yang memberikan tambahan nilai gizi khusus pada produk pangan yang diberikan fortifikasi kelor tersebut. Kemudian riset-riset yang lain, misalkan tempe. Tadi kan saya sempat mention tempe, tahu tadi itu sudah common buat kita, buat masyarakat. Tapi sebenarnya secara kearifan lokal sendiri, tempe non kedelai itu banyak dikembangkan oleh masyarakat kita juga. Jadi kacang-kacang lokal, misalkan kacang benguk, kemudian kacang koro, itu ada produk-produk tempe itu. Memang tidak menyebar ke seluruh Indonesia. Mungkin kalau kita telusuri lebih jauh, mungkin di daerah-daerah lain ada juga kacang-kacang lokal yang dibentuk tempe. Dan itu masih memberikan potensi untuk dieksplor kembali. Kan selama ini kita juga sudah dengar ya, oh tempe punya isoflavon begini dan begitu, gizinya tinggi, punya asam amino penting dan sebagainya. Itu tempe yang kedelai. Yang non kedelai bisa jadi punya itu juga. Dan itu perlu kita eksplor, kemudian kita expose sebagai bagian dari superfood. Ada satu hal yang menarik, Mas Yuri. Iya, Pak. Jadi saat kami menginisiasi proyek ini, kami melakukan kajian. Dan ada sebuah kajian, review, sebuah jurnal tahun 2022. Itu kebetulan penulisnya, saya agak lupa tapi orang Eropa. Dalam jurnal itu dia memetakan superfood di seluruh dunia.
Komoditas-komoditas yang disebutkan di situ itu beberapa sebenarnya ada di Indonesia. Misalkan ada manggis, kulit manggis, ada obat sudah bisa dimakan ya sekarang. Dulu iklannya begitu kan. Itu bagian dari superfood juga. Avokat itu bagian dari superfood. Jahe itu bagian dari superfood. Tapi dalam mapping yang dia buat dalam review tersebut itu tahun 2022, baru 2 tahun 3 tahun yang lalu, map bahwa komoditas itu ada di Indonesia tidak ada. Dalam artian apa? Secara saintifik, riset-riset superfood yang dilakukan di Indonesia itu belum begitu banyak, sehingga dia tidak mengcapture itu sebagai bagian dari mapping superfood di seluruh dunia. Nah itu hal yang unik secara ilmiah. Kenapa sih ini perlu kita eksplor dan kita angkat? Kira-kira seperti itu. Iya, Pak. Betul ya. Baik, Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan ya terkait dengan apa itu produk superfood, kemudian pangan alternatif, gitu Pak ya. Nah, terkait dengan judul atau tema kita di sini kan ada pendekatan Nutrifood Science, Pak, atau synchronize gitu ya. Nah, itu mungkin bisa diterangkan kepada kawan BRIN, mungkin ada yang belum sedikit paham gitu Pak tentang pendekatan Nutrifood Synchronize itu seperti apa. Gitu. Oke. Kalau kita bicara Nutrifood Sync, nanti penjelasannya ada di channel sebelah ya. Tapi secara umum saya berikan gambaran Nutrifood Sync itu singkatan dari nutritious. Nutritious itu berarti bergizi, food itu pangan, berarti pangan bergizi, sync itu synchronize. Jadi ini mengkolaborasikan riset terkait dengan bagaimana kita mengeksplorasi dan melakukan riset pangan bergizi di Indonesia. Ini sebagai bagian dari tugas BRIN sendiri kan tidak hanya sekedar melakukan riset versi BRIN sendiri kan, tapi bagaimana mengelaborasi itu semua menjadi sebuah proyek besar secara nasional sehingga itu bisa menjadi kebanggaan bersama untuk Indonesia. Maka dibuatlah Nutrifood Sync ini sebagai platform kolaborasi yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya BRIN saja, bisa perguruan tinggi, pemerintah daerah ataupun swasta bisa terlibat. Termasuk komunitas internasional. Bisa masuk Pak ya? Iya. Oke Pak, jadi terkait dengan kolaborasi riset tadi Pak ya, jadi menurut Bapak untuk pengembangan produk superfood dan pangan alternatif ini sejauh mana Pak pengembangan riset tentang ini di Indonesia Pak? Tentunya tadi di BRIN sudah disampaikan ya, tapi kalau dari versi universitas atau swasta atau industri mungkin menurut pengalaman Bapak apakah sudah sampai mana? Ya, sudah berjalan saat ini ya. Betul. Dalam pantauan kami, ya, nanti mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman yang menyaksikan YouTube ini, untuk riset atau untuk produk-produk superfood yang dikembangkan oleh industri sudah ada, tapi belum begitu banyak. Jadi kami kemarin menemukan ada beberapa, mungkin salah satu produk saya tidak bisa sebutkan merek. Dia menggabungkan beberapa grain biji-bijian yang memang secara kadar gizi tertentu gitu, dia punya kadar gizi khusus, dia di mix, kemudian itu diklaim sebagai produk superfood. Jadi yang sebenarnya produk atau biji-bijian tersebut ya ada di Indonesia. Cuma untuk mengeksplorasi kelebihan dan sebagainya, kemudian interaksi dan sebagainya, nah itu saya rasa perlu sentuhan saintifik ya, karena biasanya akan lebih baik kalau pada saat sebuah produk itu jadi, itu punya landasan saintifik yang cukup, sehingga pada saat kita klaim dia punya fungsi-fungsi khusus, itu memang sudah ada evidence yang cukup. Itu yang kalau di industri. Dan mungkin kalau kita bicara, ya tadi ada beberapa yang saya mention, untuk superfood sendiri atau komoditas yang masuk kriteria superfood itu sendiri kebanyakan saat ini masih lebih banyak digunakan untuk kepentingan farmasi, obat tradisional misalkan. Tapi untuk kepentingan ketahanan pangan secara industrial itu belum banyak. Tadi saya sebutkan ada ginger ya, jahe, kemudian ada beberapa komoditas lain juga yang baru dimanfaatkan sebatas obat tradisional. Tapi untuk involvekan itu sebagai produk pangan itu belum.
Nah, kalau di kampus-kampus sendiri seperti apa? Sudah ada riset-riset terkait dengan superfood, tapi masih sangat terbatas. Jadi kami coba search superfood begitu, memang sudah muncul beberapa publikasi, tapi memang masih relatif sedikit ya. Itu kenapa tadi saya sampaikan di dalam review tahun 2022 yang dilakukan oleh peneliti dari Eropa itu mapping superfood di Indonesia belum ada. Itu karena risetnya memang belum begitu banyak, jadi diasumsikan mungkin secara mapping belum layak untuk masuk map superfood di dunia. Nah ini secara ilmiah itu, tapi secara praktikal kalau kita bisa mengeksplor apa yang ada di negara kita sendiri, otomatis kita punya kedaulatan ya, kita punya kemandirian, dan kita punya kebanggaan bahwa kita punya banyak komoditas superfood yang bisa kita eksplor lebih jauh. Gitu. Oke. Iya Pak, ini sedikit di luar dari topik Pak, walaupun masih menyambung gitu ya. Jadi selain faktor teknologi pasti ada faktor lain Pak ya, yang menjadi penyebab sukses ya atau keberhasilan program ini ya. Terkait diantaranya adalah rantai pasok pangan atau food supply chain menjadi yang harus digarisbawahi Pak ya, karena nggak hanya teknologi tapi rantai pasok pangan pun harus dioptimalkan gitu. Nah, ini kira-kira dalam proyek yang Bapak canangkan ini apakah menyasar ke kebijakan rantai pasok pangan juga Pak? Bisa diterangkan ke kawan Brin. Rantai pasok itu sendiri bagian dari teknologi Mas. Jadi mungkin tadi saya sedikit koreksi ya, ini di luar teknologi, bukan, itu bagian dari teknologi. Bagian. Ya. Tapi memang secara klasifikasinya mungkin tidak dalam posisi gambarannya kalau tadi pengembangan produk berarti masuk ke lab dan sebagainya ya. Ini mungkin tidak secara direct masuk ke laboratorium yang laboratorium pangan begitu. Tapi itu bagian dari teknologi. Dan dalam proyek ini kebutuhan teknologi terkait dengan rantai pasok itu juga menjadi salah satu concern yang dikembangkan. Menjadi salah satu concern yang memang dilakukan di dalam proyek ini, menjadi bagian dari pengembangan teknologinya. Jadi kalau kita bicara superfood dan pangan alternatif, mungkin di dalam tahap awal kita masih berbicara eksplorasi, ketersediaan, kemudian bagaimana mengolah itu agar zat gizi yang luar biasa tadi tidak hilang, baru sebatas itu mungkin di tahap awal. Tapi tahap selanjutnya kan bagaimana melakukan hilirisasi ini, industrialisasinya gimana? Dalam proses industrialisasi ini, itu diperlukan kepastian rantai pasok. Perlu teknologi yang memastikan suplai-nya ada, pengolahnya di mana, dan bagaimana mengolahnya, kemudian bagaimana distribusi produknya. Jadi, yang tadi disampaikan rantai pasok, ada concern nggak? Tentu saja ada concern itu. Dan itu masuk menjadi bagian teknologi yang dikembangkan juga. Ada hal yang lain lagi, Mas. Jadi, selain rantai pasok, kita juga ada teknologi, mungkin bukan bagian dari yang utama ya, termasuk rantai pasok kan bukan yang utama. Yang utama kan bagaimana mengeksplor dan memastikan menjadi sebuah produk yang gizinya tetap tinggi tadi. Ada lagi bagaimana kita menangani waste-nya. Dalam setiap proses pengolahan, mau itu pangan, atau misalkan pangan itu tidak dikonsumsi dengan misalnya tidak habis, berarti kan ada waste. Nah, untuk waste ini sendiri juga kita ada program atau ada bagian dari teknologi yang dikembangkan terkait dengan itu juga. Karena kita saat ini kenapa saya bicara waste? Karena untuk kategori food waste and food loss, jadi limbah pangan dan pangan yang hilang, itu kita ada di nomor 2 di dunia setelah Saudi Arabia. Jadi itu juga menjadi bagian yang harus menjadi bagian dari program secara besar ini. Jadi tidak hanya rantai pasok, tapi juga ada terkait dengan daur ulang atau pemanfaatan kembali dari limbah pangannya itu sendiri. Gitu. Ya. Mungkin terakhir Pak Edi ya. Alhamdulillah. Ya, harapan Bapak terkait dengan
program kolaborasi riset ini atau inovasi ini seperti apa ke depannya supaya bisa betul-betul mendukung program si MBQ ini, Pak. Oke. Seperti apa, Pak? Kalau terkait dengan program Superfood dan pangan alternatif, ya tentu saja harapannya kegiatan ini tidak hanya menjadi sebuah kegiatan di atas kertas. Selama ini kan paradigmanya kalau kita lembaga riset itu yang bisa sampai ke bulan itu tumpukan KTI-nya kan, tumpukan artikel ilmiahnya. Ya, tidak hanya, Pak, ya? Iya, bisa sampai ke bulan itu. Tapi harapannya tidak seperti itu, tapi bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan karya nyata, produk nyata yang tidak hanya di level output publikasi, tapi bisa sampai di level produk, bahkan kalau bisa hilirisasi sampai di level industri. Dan kalau kita semakin banyak bisa mengeksplorasi superfood, berarti bisa memberikan gizi yang baik untuk generasi unggul 2045 dari apa yang ada di negara kita. Untuk pangan alternatif sendiri berarti bisa memberikan kepastian ketahanan pangan dengan tidak hanya mengandalkan sumber-sumber umum saja, tapi bisa memanfaatkan potensi-potensi apa yang ada di negara kita selain tadi nasi, beras, susu, telur, daging, tapi ada potensi lain yang bisa kita eksplor, sehingga dari sisi ketahanan pangan kita tidak hanya tergantung pada komoditas utama, tapi kita punya komoditas-komoditas lain yang bisa menggantikan itu, mensubstitusi apa yang selama ini menjadi pandangan umum masyarakat sebagai sumber karbohidrat dan sumber protein. Jadi harapannya tentu saja program ini bisa menghasilkan dukungan teknologi untuk baik itu MBG yang sekarang sedang berjalan ataupun secara lebih besar ketahanan pangan nasional bagi masyarakat atau bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Mas Yuri. Ya. Baik, terima kasih Pak Satrio atas paparannya. Kawan BRIN, dimanapun Anda berada, mungkin bisa saya simpulkan dalam kesempatan podcast pada siang hari ini. Jadi BRIN selaku lembaga pemerintah, dalam hal ini Badan Riset dan Inovasi Nasional, tentu saja tetap berkomitmen, Pak, ya. Terus berkomitmen dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang teknologi, terutama untuk pengembangan superfood tadi, produk superfood maupun pangan alternatif, guna mendukung atau memperkuat ketahanan pangan nasional maupun ketahanan gizi nasional, Pak, ya, dalam rangka menyongsong generasi emas tahun 2045. Jangan lupa Nutrifood-nya juga. Ini program baru dari BRIN. Ya. Bagaimana mengelaborasikan itu semua. Ya. Dan juga terkait dengan kebijakan pendekatan Nutrifood yang diinisiasi oleh para riset di BRIN. Baik Pak Satrio, terima kasih banyak sudah mampir di channel kami. Terima kasih. Ya. Kawan BRIN, demikian podcast kita pada hari ini di acara Jogja Research Corner. Dari Jogja, Sains Berbicara, saya Yuri selaku host undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi podcast selanjutnya.